Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzil albabi wal i'tibar. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafal Mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar, amma ba'da. Au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlaq. Al-hadis. Hadirin muslimin muslimat dimanapun kalian berada, alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, puja berangkaikan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, yang mana telah melimpahkan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat rangkaikan salam kehormatan semoga tetap disanjungkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of the leader, yakni tiada bukan dan tiada lain, Habibana wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in serta kita kepada selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Hadirin, pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini, izinkan saya untuk sedikit bertausiah yang insya Allah akan saya beri judul Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah salah satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innad-dina indallahil Islam, yang dengannya Muhammad sebagai pembawa risalah yang tak pernah salah, sebagai pembawa amanat yang tak pernah khianat, sebagai pembawa ajaran yang tak ada kesesatan. Nabi Muhammad telah mengetengahkan satu konsep di persada muka bumi ini, satu bak dengan sebutan hadis yang amat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Sabda Rasul, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini oleh Allah yang Maha Kuasa, tak lain dan tak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Masya. Hadirin, dari sini saja sudah sangat terlihat nyata oleh kita bahwasanya ajaran agama Islam yang kita anut, ajaran agama Islam yang kita pegang teguh sangat amat menjunjung tinggi akan keluhuran dan budi pekerti. Sebab al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Hadirin, ada satu risalah ketika Sayyidatina Aisyah ditanya oleh salah satu sahabat Rasul. Ditanya apa? Kata sahabat, ya ummil mu'minin, wahai Sayyidatina Aisyah, kami ingin mengetahui mengapa sebabnya akhlak Rasulullah begitu mulia dan begitu istimewa. Lalu dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, wahai sahabat, jika kamu ingin mengetahui akhlak Rasulullah, maka tiada lain dan tiada bukan, itu adalah Al-Quran. Kana khalaqahul Quran. Jelas para hadirin?
Jadi sangatlah jelas bahwasanya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia dan sangat istimewa. Kita sebagai umatnya, sebagai manusia yang mencintai kepada baginda, bahkan musuh-musuhnya pun orang-orang kafir Quraisy yang memperangi Rasulullah, di dalam hatinya mereka mengakui atas kemuliaan akhlaknya Rasul. Hadirin, coba kita lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dimaki, dihina, diludahi, bahkan dilempari dengan kotoran-kotoran unta. Namun, apakah beliau membalas hinaan dengan menghinakannya kembali? Tidak. Apakah Rasulullah membalas ludahannya dengan meludahinya kembali? Justru apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah membalasnya dengan senyuman dan doa. Tentu doa yang terbaik untuk mereka. Hadirin rahimakumullah, bukan hanya kita manusia, bahkan hewan-hewan pun, tumbuh-tumbuhan, makhluk yang hidup maupun yang tidak hidup, mereka semua tunduk akan mulianya akhlak Rasulullah. Dan jangankan kita manusia dan alam seisinya, bahkan Allah Azza wa Jalla, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta alam semesta pun ikut memuliakan akhlak Rasulullah, bahkan menyimpan dan mengabadikan namanya disebanding dengan indahnya kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh mulianya akhlakmu ya Rasulullah. Hadirin, saya ingin bertanya kepada kalian, percaya tidak dengan istimewanya akhlak baginda Rasul? Percaya tidak jika baginda Rasul memiliki akhlak mulia serta istimewa? Kita sebagai umatnya harus mempercayai dan meyakininya. Sekarang bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita meyakini bahwa akhlak Rasulullah sangat mulia? Tentu jelas jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Hadirin, coba kita rasakan, apakah ada rasa rindu di dalam hati kalian untuk Rasulullah? Apakah ada rasa rindu di dalam hati kalian untuk Rasulullah? Walaupun kita tidak pernah mengalami hidup bersamaan, walaupun kita tidak pernah mengalami duduk bersandingan karena waktu yang memisahkan, 1400 tahun yang lalu dari zaman kehidupan Rasul ke zaman kehidupan kita saat sekarang ini, apakah ada dada kalian bergetar ketika nama Rasulullah terucapkan? Hadirin, cinta tidak kepada Rasul? Apa bukti kalian cinta kepada Rasul? Ada yang tahu? Bukti cinta kita kepada Rasul bukan dengan love warna merah, warna putih yang ada di emoticon, melainkan cinta kita kepada Rasul ialah salah satunya dengan membaca sholawat Nabi. Hadirin, ingin mendapat syafaat dari Nabi? Mari kita membaca sholawat bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim alal habibika khairil khalqi kullihim
turja syafa'atuhu likulli hauli mina ahwa limuktahimi. Hadirin, semoga pembacaan salawat kita tadi menjadi modal untuk kita semua, menjadi tiket untuk kita selanjutnya di kehidupan yang akan datang di alam selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu, berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Hadirin, jadi kesimpulannya adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Jadi poin terpenting untuk kita semua, jika kita ingin memiliki akhlak yang baik serta mulia, maka tafadhalna, silahkan ajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, teruslah kaji, teruslah gali, amalkan dalam kehidupan kita. Jika kita sudah bisa merealisasikan dalam kehidupan kita, insya Allah kita bisa menyontohkan akhlak yang baik serta mulia. Hadirin, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Al-afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.